Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syafina Karisma Damayanti, NIM 2019-12055 dari kelas 6B. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang proposal saya, yaitu pengaruh eksistensi perusahaan, profitabilitas, likuiditas, dan prime size terhadap kebijakan dividen pada perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam Bursa Efek tahun 2018 sampai 2021. Pendahuluan. Latar belakang, kebijakan dividen merupakan keputusan untuk menentukan berapa banyak dividen yang harus dibagikan kepada pemegang saham. Semakin tinggi yang dibagikan kepada pemegang saham, akan mengurangi kesempatan perusahaan untuk mendapatkan sumber, sehingga dalam jangka panjang akan menurunkan nilai perusahaan. Maka karena itu, tugas manajer yaitu untuk bisa menentukan kebijakan dividen yang optimal agar bisa menjaga nilai perusahaan. Ruang lingkup penelitian. 1. Perusahaan manufaktur yang telah terdaftar di Bursa Efek yang telah menyampaikan laporan keuangannya selama 2018-2021. 2. Perusahaan yang secara konsisten membagikan dividen kas selama 4 tahun selama penelitian yaitu 2018-2021. 3. Perumusan masalah. 1. Bagaimana pengaruh keberadaan perusahaan, profitabilitas, likuiditas, prime size berdampak terhadap kebijakan dividen manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek. 2. Bagaimana apakah keberadaan perusahaan mempengaruhi kebijakan dividen manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 3. Bagaimana profitabilitas mempengaruhi kebijakan dividen manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek. 4. Bagaimana likuiditas berdampak terhadap kebijakan dividen manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek. 5. Bagaimana prime size berdampak terhadap kebijakan dividen manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek. 4. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh eksistensi, profitabilitas, likuiditas, dan prime size secara bersamaan terhadap kebijakan dividen. Kegunaan penelitian. 1. Bagi manajemen perusahaan untuk bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan pembagian dividen. 2. Bagi investor, penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai pengaruh eksistensi perusahaan, profitabilitas, likuiditas, dan prime size terhadap kebijakan dividen. 3. Bagi akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen. Tinjauan pustaka. Dalam landasan teori menerapkan tentang 1. Teori keagenan atau agensi teori. Teori keagenan adalah sebuah teori yang muncul tak kala ketika bisnis tak selalu dikelola langsung oleh pemilik entitas, dan hal equal manajemen diserahkan kepada agen. 2. Teori sinyal atau signaling teori adalah suatu tindakan yang diambil manajemen perusahaan yang memberikan petunjuk investor tentang bagaimana manajemen pemandangan prospek perusahaan. Berikut merupakan gambaran kerangka penelitian yang ada di penelitian yang saya lakukan. Perumusan hipotesis. Hipotesis pertama, eksistensi perusahaan terhadap kebijakan dividen memiliki hasil penelitian tidak berpengaruh. Hipotesis kedua, likuiditas memiliki pengaruh positif terhadap kebijakan dividen. Hipotesis ketiga, profitabilitas terhadap kebijakan dividen memiliki hasil penelitian positif. Hipotesis keempat, prime size terhadap kebijakan dividen memiliki hasil penelitian tidak berpengaruh. Metode penelitian. Pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif, yaitu untuk menganalisis informasi kuantitatif berupa data yang diukur, diuji, dan diinformasikan dalam bentuk persamaan, panel, dan sebagiannya. Dengan pendekatan penelitian kuantitatif dapat mempermudah peneliti dalam mengelola data. Hal ini dikarenakan karena data sekunder yang tersedia di situs Bursa Efek Indonesia. Jenis data dan sumber. Jenis data yang diambil merupakan data sekunder dan jenis survei yang diambil adalah metode survei kuantitatif. Berikut merupakan populasi dan sampel pada penelitian yang dilakukan. Dalam mengolah data, peneliti menggunakan SPSS versi 26. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data, yaitu 1. Statistik deskriptif, 2. Analisis regensi berganda, 3. Uji asumsi kelas, keempat, uji multikolineritas, 5. Uji autokolerasi, 6. Uji hipotesis. Berikut merupakan daftar pustaka yang dilampirkan penulis. Cukup sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.